Salam jumpa pemirsa. Saya, Rudi Herlambang, akan memperkenalkan sebuah aplikasi komunikasi dan data manajemen yang akan membantu Anda dan tim Anda untuk berkomunikasi dengan lebih efisien, real-time, dan akurat. Dengan digitalisasi data, kita dapat merekam semua data dan komunikasi terkait aktivitas kerja khususnya di sektor industrial injection molding. Dan untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi ini untuk bagian planning atau perencanaan, mold setup, dan quality. Kita akan login sebagai user planning atau PPIC. Alamat email yang saya gunakan ini hanya untuk kepentingan demonstrasi, dan tidak sebenarnya ada. Kita sudah masuk di halaman PPIC dan tampak sebuah list yang berisi data schedule kerja, purchase order atau external PO. Tentang tanggal rencana close date, part name atau nama part no atau nomor part, standar stok, nama project, status PO, quantity, yield atau hasil sementara, balance atau sisa, waktu yang dibutuhkan, nama mold, dan mesin injeksi yang sudah menjadi pasangan prosesnya atau matriks. Untuk matriks antara mold dan mesin, akan dibahas dalam video engineering development. Tampilan halaman ini dapat disesuaikan secara otomatis karena aplikasi ini menggunakan konsep mobile view. Tampilan yang Anda saksikan adalah menggunakan ponsel dengan ukuran layar 6,4 inci. Tampilan yang sangat menarik dan mudah untuk digunakan. Anda bisa melihat perbedaan tampilan antara dua media yakni laptop 14 inci dan ponsel 6,4 inci. Ada 4 tombol menu di bagian atas list yaitu link menuju form untuk membuat PO baru, link menuju halaman work order, schedule injection, dan link menuju akun Anda. Di bawah list ada 2 tombol menu. 1 tombol untuk keluar dari sistem atau logout. Dan tombol menuju halaman grup Anda yang berisi tentang daftar anggota tim planning. Di kolom list sebelah kanan berisi informasi nomor mesin injeksi dan ukuran tonase. Yang berwarna hijau berarti mold yang bersangkutan sedang terinstal di mesin yang bersangkutan. Dan yang bertuliskan no matrix berarti mold yang tertulis belum diatur pasangan mesinnya. Baiknya kita coba untuk membuka form untuk membuat PO baru dengan menggunakan 2 media yang berbeda, laptop dan ponsel. Dengan laptop. Di field yang pertama, Anda diminta untuk memilih nama part dari project atau mold yang juga tertera statusnya, produksi atau masih development. Di field yang kedua tanggal kadaluarsa PO tersebut. Dan yang terakhir, jumlah part atau quantity yang direncanakan. Form field untuk quantity menggunakan cara slider yang akan membuat nyaman saat bertransaksi di sistem ini. Selanjutnya tombol submit atau cancel untuk membatalkan transaksi. Dengan menggunakan ponsel, halaman yang terlihat sangat friendly, sehingga mudah dan nyaman saat pengoperasian sistem ini. Seperti dengan tampilan dengan laptop. Di field yang pertama, Anda diminta untuk memilih nama part dari project atau mold yang juga tertera statusnya, produksi atau masih development. Di field yang kedua tanggal kadaluarsa PO tersebut. Ada sedikit perbedaan tampilan tanggal karena Anda harus menekan tombol set untuk memilih tanggal. Dan yang terakhir, jumlah part atau quantity yang direncanakan. Form field untuk quantity menggunakan cara slider yang akan membuat nyaman saat bertransaksi di sistem ini.
Selanjutnya tombol submit atau cancel untuk membatalkan transaksi. Bila muncul notifikasi seperti ini, berarti mold atau part tersebut sudah memiliki PO yang sedang open atau aktif. Dan Anda diminta untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum membuat yang baru. Sekarang kita masuk ke halaman WO atau Work Order. Ada list yang berisi 3 baris WO yang sudah dibuat. Untuk membuat WO, kita dapat memilih dari list PO yang terdapat di list. Contohnya kita akan membuat WO baru dari part kitchen box yang memiliki pasangan atau matriks mesin injeksi 260 ton. Klik tombol tersebut untuk memilih dan form akan terbuka dari panel yang tersembunyi di sebelah kanan halaman ini. Begitu juga bila menggunakan ponsel. Di dalam form work order, di baris pertama tertera jumlah atau kuantiti yang maksimal nilainya sama dengan kuantiti yang tertulis dalam PO. Di bawahnya ada nama produk atau nama part. Lalu kuantiti yang Anda buat yang jumlahnya tidak bisa melebihi jumlah PO. Setelah itu Anda harus memilih tanggal untuk mulai proses work order tersebut. Dan menentukan tanggal berakhirnya. Sebagai contoh kita isi tanggal berakhirnya di tanggal 10 Januari 2024. Dan dimulai di tanggal 2 Januari 2024. Kita saksikan jumlah list work order sudah bertambah dari semula hanya 3 baris. Sekarang sudah bertambah dari transaksi yang baru saja kita lakukan. Dan berarti data sudah tersimpan di database. Untuk kolom terakhir yang bertuliskan no mold, berarti tidak ada mold yang terinstall di mesin. Saatnya untuk mengunjungi halaman schedule simulasi untuk melihat tampilan jadwal atau schedule dalam bentuk timeline. Di dalam halaman schedule simulasi nama mold atau product berada di kolom sebelah kiri Anda. Dan tabel dengan background warna hitam adalah tanggal. Deretan tanggal akan otomatis bertambah 60 hari sejak hari terakhir dikunjungi. Lakukan scroll di barisan table untuk melihat ini jadwal kerja atau work order. Melalui tombol menu My Group, kita dapat mengakses halaman yang berisi list member area atau anggota di departemen Anda. Tampak baru ada 2 orang pekerja yang sudah terdaftar. Hanya seorang administrator dari grup Anda yang dapat menambah atau mendaftarkan anggota baru. User area PPIC sudah keluar dari sistem. Dan sekarang saatnya kita masuk sebagai mold setter area. Tampak dalam tampilan halaman mold setter, susunan mesin dengan jumlah 10 mesin dan dapat ditambah. Untuk itu akan kita ulas di video selanjutnya. Di mesin injection kita lihat tampak ikon amplop yang terbuka, yang berarti ada work order yang berstatus open dan berkaitan dengan mesin yang bersangkutan dan mold matrix yang ada dalam kotak kecil di bawahnya, dengan ikon yang sama terbuka.
Scroll ke arah bawah halaman untuk melihat 4 kotak berwarna abu-abu yang berarti rak mold atau tempat penyimpanan mold. Satu rak berisi 3 mold dan yang lain berisi 2 dan 1 mold. Karena di kotak atas mesin tadi tidak terdapat mold yang terinstal, berarti mold yang bersangkutan ada di rak atau di tempat lain. Di rak mold yang kedua mold tersebut dapat kita temukan dengan ikon amplop terbuka dan berkedip. Untuk bertransaksi dengan sistem untuk melakukan proses instalasi mold, dapat kita lakukan dengan mengeklik menu form yang berwarna hijau di sebelah kanan kotak mold yang berkaitan. Setelah form terbuka, kita dapat memilih mesin yang akan kita install. Setelah Anda pilih, otomatis mold tersebut sudah terinstall di mesin nomor 2. Ada ikon installing atau mold setup di sebelah kanan mold yang menandakan proses instalasi sedang berlangsung. Semua kegiatan ini terekam dalam database. Dalam dapat dilihat di halaman setter dengan memilih menu link di sebelah kanan atas. Di halaman mold setter terlihat list aktivitas mold instalasi yang selalu tercatat. Termasuk aktivitas yang baru saja kita lakukan. Bila proses instalasi dan setting mold selesai, saatnya Anda mengeklik ikon Installing Mold untuk mengirim persetujuan atau First Running Approval ke bagian Quality, sebelum proses produksi dilanjutkan. Tampak konfirmasi FRA muncul dari sistem, dan klik Yes. Sebuah ikon jabat tangan muncul di halaman setup di kotak mold sebelah kanan yang menandakan FRA sudah terkirim. Selanjutnya kita akan masuk ke User Area Quality Inspector untuk bertransaksi dengan sistem yang berkaitan dengan tugas Quality Inspector untuk membuy off FRA tersebut, dengan tampilan mobile phone. Inilah tampilan halaman Quality Inspector dengan pengalaman di produk yang berkaitan, yang dapat diatur oleh pimpinan departemen. Itu akan kita ulas di video yang lain. Tampak di nomor pos 4 yang menjadi tanggung jawab inspektor ini dengan 2 mold. Scroll terus ke bawah dan Anda akan menemukan FRA icon yang berwarna merah dan berarti harus di-buy off segera. Inspektor dapat melakukan pengecekan dengan membuka file checkpoint melalui ikon klip yang ada di atasnya, bila tersedia. Klik ikon FRA untuk membuka form FRA. Inspektor dapat menuliskan komentar, judgment note di field form yang tersedia sebelum mengirimkannya. Setelah mengirim persetujuan proses atau FRA, Anda akan dibawa kembali ke halaman inspektor dan di bagian bawah terlihat verifikasi dari sistem terhadap transaksi Anda tadi. Kita kembali ke User Mode Setter. Dan tampak ikon sudah berubah dengan label siap atau ready. Proses produksi dapat dilanjutkan. Ikon tanda panah pendek ini adalah menu untuk memulai proses. Klik untuk memulai dan form konfirmasi akan muncul di layar. Yang terpenting dari konfirmasi itu adalah bahwa sistem memberitahukan tentang status kesiapan mesin, mold, dan equipment support yang tersedia di mesin tersebut. Sistem aplikasi ini tidak menghalangi user untuk mengabaikan status equipment support. Bila proses injeksi dilanjutkan, ikon progress running muncul work order di mesin dan mold yang berkaitan. Di sebelahnya ada nilai yield atau pencapaian progres sementara. Di bawahnya lagi persentase progress work order. Di baris yang bertanda ikon people, ada informasi status login operator sedang aktif, atau tidak aktif. Kita akan coba masuk sebagai user area operator dan bertransaksi dengan sistem. Kita coba login lebih dahulu.
User operator dengan nama Sukiemin sudah login dan siap untuk bertransaksi. User operator ini dapat diatur lokasi kerjanya, shift pattern-nya oleh pimpinan departemen atau supervisor. Juga akan dibahas di video selanjutnya. Terlihat di halaman operator ada login interval waktu, lokasi kerja, skill atau pengalaman kerja. Icon Note yang ada di bagian bawah adalah link untuk membuka form yang akan dipakai untuk memasukkan data yield atau hasil sementara. Form yang simpel akan muncul untuk mencatatkan yield atau hasil dari progres. Dengan sliding system akan mudah bagi operator untuk mencatatkan hasil. Tanda cangkir di sebelahnya adalah ikon untuk link yang membawa operator untuk menghentikan proses produksi sementara waktu. Jam istirahat misalnya. Di halaman mode setter pun, mode setter dapat menghentikan proses dengan berbagai alasan atau kategori. Form konfirmasi akan muncul dengan 5 pilihan. Pertama dengan alasan mesin problem. Kedua alasna mode problem. Ketiga, equipment support problem. Keempat menutup WO atau work order. Dan terakhir dengan alasan ideal atau berhenti untuk sementara waktu. Setiap alasan berhenti proses yang berkaitan dengan masalah mesin, mold dan equipment akan langsung menuntun operator atau mold setter untuk membuat laporan kerusakan atau permintaan repair. Dan akan tampak di halaman RRS atau repair request sheet ini. Mari kita coba bertransaksi di halaman user area operator. Untuk mengirimkan hasil dari proses produksi. Hasil transaksi atau data entry akan terlihat di kotak ini. Klik di icon Note untuk membuka form slider, dan transaksi selanjutnya tinggal memilih jumlah slot atau jumlah barang yang didapat. Jangan lupa dan pastikan Anda menekan tombol Submit untuk mengirimkan data ke dalam sistem. Bila Anda klik di luar form, form akan tertutup dan transaksi akan batal. Scroll ke bawah untuk melihat hasil transaksi yang baru saja Anda lakukan. Work quantity atau hasil kerja secara rencana dan aktual terlihat bertambah. Work order status. Cycle time dan checkpoint yang kosong berarti belum dibuat oleh pihak lain. Resul adalah hasil yang didapat dengan disertai interval waktu data entry yang dilakukan operator. Hasil transaksi itu pun dapat dilihat di halaman mode setup. Lengkap dengan persentase di bawahnya. Lalu kita coba untuk mengirim data di mesin yang lain dan berarti dengan user operator yang lain juga. Setelah login, klik tombol Got It yang ada di sisi atas kiri untuk mengkonfirmasi kehadiran operator. Lalu kita coba untuk mengirim data di mesin yang lain dan berarti dengan user operator yang lain juga. Setelah login, klik tombol Got It yang ada di sisi atas kiri untuk mengkonfirmasi kehadiran operator. Target kita untuk mesin injeksi nomor 1 dengan user operator bernama Sukat Tremon. User login atau masuk melalui tampilan ponsel. Setelah masuk ke sistem, operator harus mengkonfirmasi kehadirannya untuk shift kerja dan lokasi tugas. Klik Yes untuk mengkonfirmasi. Dan perlu untuk mengklik Got It agar halaman data terupdate.
Operator sudah masuk ke sistem dan dapat dilihat tampilan halaman kerja operator yang berisi daftar transaksi yang dilakukan sebelumnya. Ini adalah tombol untuk memulai proses injection. Operator sudah masuk ke sistem terlihat di halaman mold setter dan proses injeksi dapat dimulai dengan mengklik ikon panah di atasnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan muncul konfirmasi oleh sistem untuk kesiapan semua mesin, mold dan alat pendukungnya untuk memulai proses. Ada beberapa equipment support yang ada di mesin yang berkaitan dan dalam kondisi tidak siap. Namun akan kita abaikan. Arahkan cursor mouse Anda ke ikon equipment untuk mengetahui nama equipment tersebut. Mesin sudah kembali beroperasi terlihat dari ikon yang tertera di mesin, mold dan work order. Kita ulangi cara bertransaksi oleh operator ke sistem untuk progres memasukkan hasil produksi atau yield. Operator mengeklik ikon cangkir untuk menghentikan proses untuk sementara waktu. Sistem akan mengkonfirmasi aksi tersebut. Proses produksi di mesin nomor 1 sudah terhenti dengan status idle. Klik ikon Start, Stop untuk melanjutkan proses. Terlihat status work order menjadi delay atau ditahan dengan ikon pause. Demikianlah tadi demonstrasi tentang aktivitas yang dimulai dari perencanaan pembuatan work order dari PPIC. Dilanjutkan dengan mold setup dan ditambah dengan transaksi mold setter dan quality inspector untuk FRA dan terakhir tugas operator produksi untuk mengirim data hasil produksi ke database. Saksikan video saya selanjutnya dengan user dan area yang berbeda. Berikan komentar untuk tanggapan Anda. Sekian dan terima kasih.